Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap tasbih, tahmid, tahlil, takbir jamaatan. Subhanallah Allah akan berselawat untuknya 10 kali.
asyra khati'at, dan Allah akan hapuskan 10 dosa. Wa rufi'a lahu asyra darajat, dan Allah akan hapuskan, dan Allah akan angkat 10 derajat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu yang mau mengkaji Al-Quran, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, membaca dan mengkaji Al-Quran, Allah akan turunkan ketenangan di hati. Jadi melalui pengajian-pengajian ini dapat sakinah, ketenangan, dan ketenangan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mau ngaji. Hadir kita di masjid ini, sholat subuh berjamaah, pahalanya subhanallah. Man sholat subha fi jamaah faka'annama sholat laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti sholat lail, sholat malam sepanjang malam, kullah. Jadi semalam yang tidak sempat sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, dengan 2 rakaat sholat subuh, maka pahalanya sama seperti sholat semalam suntuk. Ditambah lagi dengan kajian subuh, hatta
tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Dan ini bagian daripada zikrullah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya bacakan di mukadimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian. Zikrullah, mengingat Allah, zikron katsira, sebanyak-banyaknya zikir. Tentu beda dengan wirid. Kalau wirid itu dihitung 100, sudah 1000, 10.000, 15.000, 100.000. Zikrullah ini sebanyak-banyaknya. Zikron katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah nama Allah. Bacakanlah tasbih subhanallah. Tadi kita baca tasbih subhanallah, dibaca setiap pagi, bukrah wa asila, dan setiap petang, pagi dan petang. Walladzi yusalli alaikum, dialah Allah yang telah menyelamatkan kalian. Wa malaikatuhu liyukhrijakum, dan malaikatnya mendoakan kalian agar kalian dikeluarkan minadz zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju nur hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Rahim, Maha penyayang bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu ayat ini menjadi perintah bagi kita untuk sama-sama ngaji. Jadi perintah ngaji itu perintah untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat Allah, mengkaji ayat Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Tadi disampaikan oleh pembawa acara, kitabnya Riyadhus Shalihin. Kenapa kitab Riyadhus Shalihin? Kitab ini berisikan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyadh artinya raudhah, taman orang-orang yang soleh. Kitab ini dikarang oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Kitab ini sudah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan luar biasanya, dengan kecanggihan teknologi, mudah kita bisa mendapatkan kitab itu melalui smartphone kita. Jadi perpustakaan online, kita bisa download di Play Store kitab Riyadhus Shalihin. Kitab-kitab kuning yang lainnya bisa kita sama-sama pelajari. Kitab hadis ini tidak mungkin ada perdebatan di dalamnya. Dan kitab hadis yang disajikan dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang berisikan hadis-hadis sahih. Di situ tematik, sesuai dengan temanya apa yang ingin kita bahas. Nah, pada kesempatan subuh hari ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan bahas hal menangis. Ada bab menangis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu berisikan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam hadis bahwa kelak manusia ini akan dihisab. Wala tuhasibanna bima kasabtum, dihisab di 50 tempat hisab. Berapa lama manusia dihisab? Satu tempat hisab 1000 tahun. Maka khamsina alfa sanah, semua manusia nanti dihisab di yaumil hisab, pada hari penghisaban, hari perhitungan, itu selama 50.000 tahun. Sebentar kita hidup di dunia 60 sampai 70 tahun saja, tapi dihisabnya begitu lama, 50.000 tahun.
semua manusia. Hidupnya tidak lama tapi dihisabnya begitu lama. Bayangkan. Dan tatkala di hari perhitungan itu ada seorang manusia yang seluruh perbuatannya di dunia menyebabkannya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Berbicara tentang neraka dijelaskan juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Neraka itu waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kenapa batu? Karena batu itu tidak mungkin hancur. Jenis batu ini adalah jenis yang paling kuat, mengantarkan api, menghidupkan api. Jadi bahan bakarnya neraka itu dari batu dan manusia. Nah, berapa lama api neraka dipanaskan? Dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin 3000 tahun. 1000 tahun menjadi merah, 1000 tahun menjadi putih, 1000 tahun menjadi hitam. 3000 tahun api neraka dipanaskan, maka warnanya menjadi hitam, hitam pekat, hitam legam. Ibu-ibu kalau masak gak usah 1000 tahun, panasin api sehari aja panasnya beda. Memanaskan api 24 jam dengan memanaskan api 1 jam, itu beda panasnya. Semakin lama semakin panas. Begitu api itu, suhunya, derajatnya. Bagaimana kalau sudah 3000 tahun panasnya? Saking panasnya, apabila bocor sebesar lubang jarum saja, maka dunia dan seluruh isinya akan hancur. Maka sebuah kisah Nabi Adam alaihissalam tatkala minta api untuk masak, mintanya api neraka. Mintanya sebesar biji kurma. Kata malaikat penjaga neraka, kalau sebesar biji kurma niscaya akan hancur dunia saking panasnya. Lantas Nabi Adam minta separuhnya saja, separuh biji kurma. Separuh biji kurma, katanya kalau ditukar. Ditukar karena saya teh bukan kopi. Kalau sebesar biji kurma dunia akan hancur, kalau separuhnya maka dunia itu tidak akan hujan-hujan seumur hidup saking panasnya. Maka ditanya, sebesar apa wahai malaikat? Tentu petunjuk Allah, sebesar zarrah. Zarrah itu debu. Debu itu tidak kelihatan. Maka sebesar zarrah, sebesar debu itu dicuci di laut sebanyak 77 kali, diambil dan letakkan di atas gunung api neraka ya. Ternyata masih panas walaupun sudah dicuci di laut sebanyak 77 kali. Saking panasnya gunung tidak sanggup menahannya, meledak, memunculkan larva, lahar, keluarlah api, diambil kembali. Api neraka yang sebesar debu diletakkan kembali ke neraka. Tinggallah api yang ada di dunia ini. Itu asapnya doang berarti. Asapnya api neraka. Karena apinya sudah dibalikin lagi ke neraka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, si fulan ini masuk neraka karena perbuatannya di dunia. Sudah divonis kamu masuk neraka. Tiba-tiba Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di surat Yasin itu dinyatakan pada hari al-yawm nakhtimu ala afwahihim, kami bungkam mulut mereka. Karena mulut ini pintar sekali berdusta. Ya. Mulut dibungkam. Bab kalau ditanya paling mudah bohong.
Karena di persidangan Allah itu, mahkamah Allah belum dibuka. Allah tidak meminta jawaban dari mulut, tapi dari tangan. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Semua jari berbicara. Maka ibu-ibu yang suka bermain medsos, jarinya nanti berbicara. Gara-gara medsos penting yang menyakiti hati orang lain, menyebarkan berita hoax, berita bohong, menyebarkan berita kebencian. Ini nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah di Majid Maryam. Boleh jadi Pak, karena menyebarkan berita bohong, orang jadi jatuh harga dirinya, rusak reputasi nama baiknya, bahkan institusinya, karena berita bohong melalui jari jemari. Boleh jadi biasa di dunia, Pak. Kita tidak menerima ganjaran, tapi di akhirat jarinya akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki pun memberikan kesaksian. Nah ternyata si fulan ini yang berbicara bukan tangannya, yang berikan kesaksian bukan kakinya, tapi bulu matanya, Bapak Ibu. Sudah divonis dia masuk neraka, tiba-tiba bulu matanya berbicara, ya Allah, ya Rabb, fulan ini memang berlumur dosa, bergelimang nista, layak pantas dia masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ngomong ini bulu matanya, bulu mata ngomong. Tapi Allah pernah satu ketika ini dia menangis ya Allah sejadi-jadinya. Dia pernah menangis sekalinya, menangis sejadi-jadinya. Dia menyesali dosanya ya Allah, dan begitu takutnya dia akan murka-Mu ya Allah. Menangis, keluar air mata, dan bulu matanya bersaksi. Bulu mata bisa ngomong Pak. Karena kesaksian bulu mata ini, karena perkara menangis ini, si fulan yang tadinya divonis masuk neraka berdasarkan mahkamah persidangan Allah itu, diputuskan masuk, ditarik dari neraka masuk ke dalam surganya Allah, lantaran dia pernah nangis karena takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita garis bawahi, takutnya karena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian imannya tentu bukan nangis secara lahiriah, Pak. Nangis lahiriah semua orang bisa nangis, tapi nangis secara batin, nangis yang sudah mencapai ketinggian jiwa, tinggi jiwa menangis seseorang. Karena nangisnya bukan nangis merengek pengen makan alias lapar, nangisnya anak kecil pengen diberikan mainan, nangisnya bapak-bapak karena belum gajian, beda nangis ini. Tapi nangis yang begitu mulia, yang luhur, nangisnya karena ada khauf di hatinya. Khauf itu apa? Rasa takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takut neraka. Beda kan? Kalau orang ibadah takut neraka, bukan takut sama Allah, berarti takutnya sama makhluk. Kajian tasawuf, kajian tauhid. Kalau kita nangis takut neraka, ibadah yang saya lakukan ini ya Allah karena saya takut neraka, karena saya rojak berharap surga, belum mencapai tingkatan ikhlas. Ibadah kalau sudah ikhlas tidak lagi takut neraka, tidak berharap surga, tapi dia takutnya akan murkanya Allah. Kalau Allah sudah murka, Allah akan binasakan dia. Nangis sejadi-jadinya, dia takut akan murkanya Allah. Seperti kita takut murkanya orang tua kita, dan kita tidak terbayang apa siksanya, tapi kita takut apabila orang tua kita murka, keluar laknatnya, jadi marin kundang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka subhanallah, tentu berdasarkan bab ini, permasalahan hal menangis ini mengajak kita sama-sama taubat. Tabayatubu taubat. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, uhibbut tawwabin
Aku cinta orang-orang yang taubat. Maka kalau orang yang taubat ada mandi taubat. Tapi ini mohon maaf, taubat ini kalau taubatnya belum taubat yang nasuha, taubat sambal namanya, pedas, taubat saya. Sakit perut, taubat saya. Sembuh sakit perutnya, makan lagi. Sembuh mulusnya, makan lagi. Itu taubat sambal. Tapi kalau yang taubatan nasuha, yang dicintai oleh Allah ini, wa hubbil syabit taib asyaddu, dan yang paling Allah cinta adalah anak muda yang taubat. Ukuran muda itu di bawah 60 itu kita masih muda. Karena berdasarkan kitab Tarbiyah wa Ta'lim, masuk kategori tua itu kalau sudah 60 tahun. Jadi tenang aja, kita masih dianggap muda. Kalau sudah 60 tahun, min sittin ilal mamat, baru masuk daur syuyukh. Pintu gerbang tua itu masuk 60 tahun, ilal mamat sampai meninggal itu baru daur syuyukh. Kalau kita ini masih daur rujulah. Dibilang muda ya sudah dewasa, dibilang tua tapi masih muda. Jadi tingkatannya pertama daur tufula, masa kanak-kanak. Yang tingkatan yang kedua daur syab, masa remaja. Sebelum masuk masa remaja ada daur murahaqah, masa transisi, pubertas, balik. Itu masuk juga sebenarnya, cuma tidak lama. Daur murahaqah, daur syab ini yang paling sebentar, masa remaja. Tapi bahayanya bisa seumur hidup. Ketika daur syab masa remaja, mohon maaf, kena narkoba, ya, masa depannya bisa rusak. Bisa berpengaruh kepada daur rujulah. Daur rujulah itu setelah daur syab, masuk pintu gerbang yang namanya nikah. Nah itulah daur rujulah, masa dewasa. Berapa lama? Sampai umur 60 tahun. Insya Allah kalau panjang umur. Amin. Jadi kalau nikahnya umur 20 atau 25 ya tinggal hitung 35 sampai 40 tahun. Masa dewasa, masa berumah tangga, pahalanya luar biasa. Berlimpah pahala dahulu rujulah itu. Karena apa yang dilakukan jadi pahala kalau sudah berumah tangga. Ya ibu-ibu masak keringetan, urusan dapur, setiap tetes keringatnya jadi urusan sumur. Jangan kasih ke pembantu urusan sumur ini, karena setiap tetesan keringat ibu nyuci, ngosrek di WC itu, ya urusan bersih-bersih sumur. Setiap tetes keringat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan yang ketiga, urusan kasur, sumur, dapur, semuanya jadi pahala. Ya Mas Gus? Iya. Bubu protes, Ustaz boleh nggak urusan sumur, urusan dapur bapak-bapak? Boleh, kalau yang bisa, tapi kalau nggak bisa jangan coba-coba. Berubah makanannya. Cucian juga saya nggak bisa Pak nyuci, cuman saya masukin mesin cuci semua. Pernah saya nyuci, masuk cuci semua nggak bersih ternyata. Jadi yang taubat itu siapa? Orang yang betul-betul takut akan murkanya Allah. Ya, tabayatuhu taubah wa hubbi lisyabi taib asyaddu. Tapi aku lebih cinta lagi anak muda yang taubat. Karena kalau daur syuyukh taubat wajar, masih ada kata wajar. Udah 60, udah 70 mau ngapain lagi? Ya kan? Dunia sudah diraih, sudah digenggaman Pak. Kalau orang sudah 60 tahun itu saya yakin angsuran rumahnya sudah lunas, angsuran mobilnya, motornya sudah lunas 60 tahun.
Saya yakin anaknya sudah selesai pendidikannya, bahkan sudah kerja, bahkan sudah menikah. Coba mikir apa lagi? Beban hidup kan itu. Gimana anak ini memiliki pendidikan tinggi, pendidikan yang layak. Ya, kalau sudah bicara pendidikan, waduh, ini masih baina khauf wa raja ini. Ya masih was-was kita, anak kita bisa lulus kayak kita enggak. Kita bisa meraih pendidikan ini, anak saya bisa enggak ini dengan kehidupan sekarang. Nah, tapi kalau sudah umur daur syuyukh, umur 60 sudah nengok ke belakang, alhamdulillah. Umur 60 itu kalau nikah umur 25, anaknya sudah 35, Pak. Yakin sudah punya anak itu. Udah cepet nikahnya. Lo umur 30 menikah, anaknya udah umur 30 juga. Ya udah menikah anaknya, sudah sukses, sudah kerja, sudah tenang nengok ke belakang. Tinggal mohon maaf kalau nikahnya telat dan telat punya anak umur 60 tahun, anak masih SD. Repot ini urusan. Maka benar ya, ketika sudah berumah tangga, anak melalui proses juga daur tufulah, masa anak-anak, masa remaja dilewati, masa dewasa masuk gerbang pernikahan. Son is the father of human. Kita nih anak, sekarang jadi bapak. Anak kita pun sekarang yang kecil-kecil nanti akan jadi bapak, jadi ibunya. Maka Rasul memerintahkan alimu auladakum, pendidikan utamakan buat anak kalian, didik dia. Wa ahsinu adabahum, perbaiki adabnya. Apalah artinya ilmunya tinggi tapi adabnya, akhlaknya tidak baik. Ada istilah pintar tapi keblinger. Pintar tapi gak ada adabnya, keblinger itu. Maka al-adab fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi orang yang beradab, berakhlak lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia dibandingkan dengan orang yang berilmu. Maka kita belajar ilmu agama ini berdasarkan ayat, hadis bagi Rasul agar kita ini beradab, memiliki hubungan baik, beradab dengan siapapun, termasuk dengan Allah. Ya, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Punya ilmu tinggi, dia beradab sama Allah, nurut taat sama Allah, disuruh diperintah sholat ya sholat. Memiliki ilmu, dia beradab terhadap manusia, hablum minan nas, baik sama manusia. Dan yang terakhir hablum minal alam, baik sama alam semesta ini. Jadi Islam itu mencakup semuanya. Kafah itu keseluruhan. Dia sholat, dia baik sama manusia, tapi baik juga dengan seluruh makhluk, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka orang yang taubat ini tadi karena dicintai oleh Allah, meraih cintanya Allah, mau minta apa aja dikasih, nggak minta pun dikasih. Nah ini kajian tauhidnya. Bapak Ibu, kita ini sedang meraih cintanya Allah hidup di dunia. Kalau sudah meraih cintanya Allah, jangankan minta surga, jangankan minta dunia, pengen kaya raya, pengen sejahtera, minta akhirat, minta surga, Allah kasih. Jadi ibadah kita ini dalam rangka meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ridhaka wal barakata alayya wa ala hadhihi jamaah. Ya Allah ya Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuan. Wa ridhaka matlubi, keridhaanmu yang aku minta, yang aku cari. Seumur hidup yang kita cari adalah ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah cinta, ya, Allah akan tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan kebenaran, hidupnya selamat, plus meninggalnya, matinya pun selamat. Hidupnya sukses, matinya pun sukses. Mati yang sukses, mati husnul khatimah, bisa mengucap kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Jadi kembali kepada pokok permasalahan kita. Terakhir kali kapan kita nangis? Pernah nangis, Bu? Pernah, Ustaz. Kemarin ngiris bawang nangis. Bukan nangis karena ngiris bawang, ini nangis menyesali dosa. Kapan kamu terakhir nangis? Waktu ngelihat Ka'bah, Ustaz. Subhanallah. Kapan? Ya kemarin waktu umrah. Alhamdulillah melihat Ka'bah bisa nangis. Tapi nangisnya apa itu? Nangis syukur ya. Nangis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipilih oleh Allah menjadi orang yang bisa ziarah ke Ka'bah walaupun berlumur dosa, bergelimang nista. Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah bisa ziarah ke Ka'bah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Amin. Banyak harta kita, sehat badan kita, belum tentu bisa sampai ke Ka'bah, bisa ziarah melihat Ka'bah. Kata orang nangis pasti kalau melihat Ka'bah. Itu khobar yakin. Itu baru berita saja, baru khobar, baru ilmu yakin namanya. Baru nanti ketika naik keyakinannya menjadi ainul yakin. Jadi ain itu mata, yakin melihat dengan mata. Bukan lagi ilmu yakin, bukan lagi berita. Kata ustaz, kata penceramah, kata mubalik, kalau melihat Ka'bah saking cintanya dia nangis. Itu baru ilmu yakin, baru khobar. Ketika hadir kakinya melangkah masuk Masjidil Haram, melihat langsung baru benar berurai air mata. Ini ya Ka'bah. Muka'abun, Ka'bah itu muka'abun, bangunan yang persegi, bukan persegi, kubus, berbentuk kubus. Ini yang selama ini saya menghadapkan kiblat, menghadapkan arah sholat saya. Selama ini yang saya lihat di rumah saya gambarnya, yang saya lihat di sejadah, hadir saya sekarang dengan izin Allah di tanah suci, tanah haram, bisa melihat Ka'bah, nangis. Ada tingkatan lebih tinggi lagi setelah ainul yakin, yaitu hakul yakin. Benar-benar yakin tatkala bukan hanya dilihat sesuatu itu, tapi disentuh. Kalau melihat barangkali apa iya ini Ka'bah? Ternyata Ka'bah duplikat, Pak. Di Masjid Agung kalian enggak? Oh, beda itu. Ibu ngeliat Ka'bah itu nangis, tapi bukan asli itu duplikatnya itu. Apa namanya itu ya? Replikanya itu. Ada Ka'bah kan di Masjid Agung? Penuh kemarin, Pak. Berbis-bis pada umroh, pada tawaf. Saya bilang itu bukan yang asli, itu replika. Kalau yang asli sentuh nanti, asli deketin. Benar, hakul yakin, nangis menyentuh Ka'bah. Bukan nyembah batu hitam, tapi level tingkatan keyakinannya sudah sampai puncak yang paling tinggi. Benar-benar yakin ini Ka'bah, bukan replika. Banyak Ka'bah, Pak, di asrama haji pasti ada. Di Islamic Center sama haji tempat orang latihan manasik. Begitu iman ya. Sama seperti orang bilang, awas jangan dekat-dekat api itu panas nanti kebakar. Ilmu yakin. Iya sih panas. Dengar-dengar sih iya. Karena baru dengar belum lihat. Tapi ketika melihat kebakaran, iya ya. Jangan dekat-dekat api nanti kamu kebakar. Kenapa Bang kebakar? Karena panas. Melihat api membakar rumah, berarti benar api ini panas. Rumah aja kebakar. Tapi itu baru ainul yakin, baru melihat katanya. Pas kepegang baru hakul yakin, Pak. Pas dipegang api, baru hakul yakin. Benar api bisa membakar tanah, saking panasnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, begitu orang menangis tatkala menyaksikan kebesaran Allah, ya, menyaksikan kebesaran Allah. Kapan terakhir nangis? Waktu melihat Ka'bah. Ibu kapan terakhir menangis, Bu? Waktu
ngelahirin Ustaz. Bercucuran air mata mengalir darah, nangis. Tapi kalau orang tua nangisnya itu kalau melihat anaknya beribadah, melihat anaknya soleh-soleh, melihat anaknya membaca Quran, azan, ngaji, sholat. Terharu orang tua ya kalau punya anak yang seperti itu. Berarti orang tua kita juga terharu kalau melihat kita, Pak. Kalau orang tua kita melihat kita menjadi anak yang soleh. Maka PR buat kita, kalau kita sudah soleh, soleha, PR kita bagaimana anak kita jadi soleh dan soleha. Insya Allah kalau anak-anak ini kita didik soleh-soleha, dikenalkan dengan agama, dikenalkan dengan ibadah, dikenalkan dengan Al-Quran, insya Allah dia nanti bertanggung jawab terhadap cucu-cucu kita. Nah sudah jauh nanti levelnya cucu kita, belum tentu ketemu. Tapi insya Allah zuriat kita, keturunan kita itu tanggung jawab anak kita. Tapi Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa ini saya sampaikan? Karena kita tidak tahu iman anak kita ini. Kita Islam, kita Muslim, belum tentu Pak. Kalau tidak kita didik dengan Al-Quran, ingat dengan Al-Quran, didik dengan Al-Quran, belum tentu anak ini bisa beriman. Itu yang ditakutkan. Ma ta'buduna min ba'dina, kalau bapak sudah nggak ada, kalau ibu sudah jauh dari kamu merantau, kamu pergi, kamu kerja, apa yang kamu sembah? Maksudnya apa? Kamu sholat nggak nanti? Karena boleh jadi karena pergaulan anak kita bisa ikut-ikutan nggak sholat. Orang Pak kalau sudah nggak sholat, benteng terakhir itu jebol. Kalau orang udah nggak sholat, benteng terakhirnya jebol. Boleh jadi kalau orang udah nggak sholat, halal haram hantam, dan bisa jadi murtad. Kemungkinan besar. Ya. Silakan dianalisa musibah yang terjadi di Cianjur itu. Ya. Orang Sunda tuh jarang Pak kalau ditanya badai ke mana? Ke gereja. Loh, orang Sunda kok ke gereja? Itu sudah terjadi. Satu kampung murtad. Leluhurnya Islam, kakeknya Islam, buyutnya Islam. Kan Jawa Barat itu kan basis Islam terbesar di Indonesia. Saya aja lomba dakwah Quran kalahnya sama Jawa Barat. Nah gudangnya pesantren di Jawa Barat. Banten tuh Jawa Barat. Tahun 2000 kan dia memisahkan diri dari Jawa Barat. Ya gudangnya pesantren ulama, orang ahli Quran. Itu saja bisa murtad. Cianjur, Ciamis, Sukabumi sudah ada lembah Kornel sih. Yang bangunan gerejanya lebih besar dari katedral. Katedral itu besar. Di situ ada gereja terbesar di Asia Tenggara, pusat Katolik terbesar di Asia Tenggara. Itu ada di Jawa Barat. Mereka mana? Ke gereja? Gereja. Jadi saya khawatir anak-anak kita kalau nggak didekatkan dengan Al-Quran bisa murtad. Benar kalau membalik ajarkan, dai mengajarkan. Gimana caranya anak kita itu menjadi hafidhoh? Amin. Anak kalau hafal Quran Pak, insya Allah ditambah dengan paham Quran, nggak mungkin dia murtad. Insya Allah, amin. Karena didekatkan dengan Al-Quran, ngaji, pahami Al-Quran, nazar alaihi mustaqimah, tenang hatinya, bahagia hatinya. Yang nggak tenang, nggak bahagia itu karena jauh dari Al-Quran. Ditambah lagi hidupnya susah Pak. Hanya dengan sebungkus sekardus Indomie pindah agama. Ini karena faktor iman. Orang itu walaupun miskin, kalau ada iman, insya Allah nggak pindah agamanya. Ini mohon maaf, jangan selalu disalahkan seolah-olah Allah yang salah. Kenapa dia murtad? Kenapa dia pindah agama? Karena miskin. Banyak orang miskin nggak pindah agamanya
Karena iman, faktor iman jauh dari agama Allah, jauh dari Al-Quran. Hidup ini kan kita mentauladani baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, apakah Rasul itu hidupnya bergelimang, berlimpah harta, rumahnya seperti rumah sultan, kendaraannya kendaraan mewah, Rolls Royce Phantom 24 miliar, karena menang 2-1 lawan Argentina, lawan Polandia kalah. Kau usah tahu, nonton kan? Nonton di YouTube. Bukan, Rasul tidak kaya raya, sehingga walaupun kita nggak kaya raya, tirulah Rasul. Rasul selamat dunianya. Saya nggak berani bilang Rasul miskin, nanti banyak yang protes. Tapi saya nyatakan Rasul itu kayanya kaya hati, ya kan? Walaupun kehidupan beliau bersahaja, nggak berlimpah ruah hartanya, tapi beliau dengan kehidupan yang bersahaja itu imannya kuat, imannya meningkat. Karena silakan dianalisa. Boleh jadi ujian Allah itu bukan dengan kemiskinan, tapi dengan kekayaan. Ya, Mas Kus dikasih 24 miliar, belum tentu ke masjid. Miring-miring nanti Mas Kus, pindah nanti. Jadi sudah sesuai Allah kasih, udah segini aja Mas Kus, gak usah banyak-banyak. Kalau udah banyak-banyak miring nanti. Iya benar. Jadi Allah itu menjadikan Rasul tauladan contoh kita, karena Rasul tahu umat akhir zaman, umatku nanti kalau dia bergelimang harta, awas godaannya berat. Orang kalau sudah punya harta, ibu-ibu, nggak ada yang nggak pamer, betul nggak? Sampai giginya diganti emas. Kalau ngomong mengkilap semua. Emas semua gigi saya. Iya. Karena riya wa sum'ah itu bagi orang yang kaya. Maka Allah dalam hadis qudsi benci betul sama orang yang takabur. Dan benci betul sama orang yang bakhil. Itu kategorinya masuk itu. Siapa yang bakhil? Abghadul mukhala, aku benci orang yang bakhil. Aku benci orang yang pelit. Wa bughdi lil ghani asyaddu. Tapi aku paling benci orang kaya yang pelit. Karena memang godaan orang kaya pelit. Satu, nggak mau infak, nggak mau sedekah, pelit. Nah, saudara kembarnya pelit itu sombong Pak. Kalau udah pelit sombong, pamer dong kerjanya. Iya, itu. Kadang-kadang bingung, orang kaya ini pamer aja. Ini mobil saya 2 garasi. 1 garasi sekian mobil, 2 garasi sekian mobil. Total berapa? 50 miliar. Allah. Itu 50 miliar mengendap katanya. Hisabnya tetap. Maka saya teringat Fatimah binti, bukan binti Rasulullah, Abdul Malik bin Marwan. Fatimah anak raja, punya suami raja, saudara-saudaranya raja. Maka Fatimah ini dulu emas semua badannya. Maka Umar bin Abdul Aziz, namanya suaminya Umar bin Abdul Aziz ya. Istriku, kalau kamu pakai emas sebanyak itu badanmu berat. Emas tuh kalau baru segram, 2 gram, 10 gram, 100 gram belum berat. Iya nggak? Ibu punya liontin 100 gram belum berat. Tapi kalau orang yang uangnya udah nggak berseri itu, dia berkilo-kilo. Di leher, di tangan, di kuping, semuanya berat. Suaminya bilang itu, Raja Umar bin Abdul Aziz, istriku berat badanmu menopang emas. Saya kasihan lihat kamu, keberatan badan kamu pakai emas. Alangkah lebih manfaatnya kalau emas itu kau serahkan ke Baitul Mal. Serahkan ke Baitul Mal, nanti bisa dipakai untuk menyantuni orang-orang miskin. Itu lebih manfaat. Nah, istrinya taat sama suami, mau habis semua perhiasannya dilepasin, dicopotin, serahin ke Baitul Mal. Sampai Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia,
Karena pemerintah saat itu kasihan melihat istri mendiang raja ini. Hidupnya sangat bersahaja. Istri raja meninggal, suaminya hidupnya sangat sederhana. Maka pengurus Baitul Mal menyarankan untuk diambil lagi emas yang dulu disedekahkan, diganti lagi sama negara. Sekian banyak dulu dibalikin lagi. Apa jawabnya? Apakah aku akan mengkhianati suamiku? Apakah aku akan mengkhianati suamiku ketika dia sudah tidak ada? Dulu aku taat sama dia ketika dia masih ada. Apakah aku akan mengkhianatinya tatkala dia sudah tidak ada? Tidak, aku tidak akan mengkhianatinya. Jadi seumur hidup dia hidup bersahaja. Itu Bu. Jadi kalau namanya terkenang di sejarah ya Fatimah binti Marwan itu. Fatimah binti Rasulullah. Fatimah itu istri raja, anak raja, saudara raja. Karena dia anak raja, bapaknya raja. Karena dia saudara raja, saudara-saudaranya jadi raja. Saudaranya meninggal, suaminya yang jadi raja. Tapi hidupnya sangat bersahaja. Nah ini ya, tidak pamer. Mati lampu berarti sudah isyraq. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah bimbing kita melalui pengajian seperti ini. Kita tidak terkena penyakit al-wahnu, cinta dunia. Karena dunia ini akan dihisab, akan berakhir, akan dihisab, akan dihitung oleh Allah. Ya, tinggal yang bisa menyelamatkan kita, apakah harta itu kita sedekahkan, apakah ilmu yang kita miliki kita amalkan, apakah fisik jasmani yang sehat kita gunakan untuk ibadah, apakah anak-anak yang titipan Allah ini kita didik menjadi anak yang soleh-soleha, alim-alimah, hafiz-hafizah, da'i-da'iyah, sehingga semuanya itu menjadi sumber pahala menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Mari kita sama-sama ya tingkatkan ibadah kita bertobat sama Allah setiap selesai sholat, karena ternyata sholat juga adalah sarana taubat. Sekali kita sholat sama dengan kita mandi, akan bersih badan kita dari kotoran-kotoran dosa. Kalau sudah sehari 5 kali sholat, ibarat sekali 5 kali mandi, bersih gak kira-kira? Bersih. Maka jangan sampai gak sholat. Didik anak kita untuk sholat, didik istri kita untuk sholat. Jangan sampai nanti anak kita di absen gurunya. Anak-anak, siapa yang tadi subuh gak sholat? Macum ya. Mana ibu kamu itu? Senyum ibunya. Kok masih bisa senyum anaknya gak sholat? Mikir loh, jangan nyengir. Bapak-bapak juga sama. Jika ada anak kita gak sholat, kita gak bisa menyelamatkan dia walaupun cuma 1 menit. Kita tidak bisa memasukkan ke dalam surga walaupun 1 menit. Kita tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka walaupun 1 detik. Yang bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan dia tatkala anak kita sholat. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini muncul khiroh, muncul semangat untuk sama-sama memakmurkan masjid sholat berjamaah. Ini